Hello Technolovers, karena kasus yang menimpa anaknya, profil dan biodata Jonathan Latumahina pun ditelusuri netizen untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok pria yang disebut-sebut sebagai petinggi pengurus JP Ansor itu. Berbagai informasi terkait Jonathan Latumahina digali, mulai dari agama, istri, hingga akun Instagram dan Twitter miliknya. Bahkan tak banyak warganet mulai mencari informasi tentang bisnis dan kekayaannya. Lantas, siapa sosok Jonathan? Yuk simak ulasannya berikut ini. David memiliki nama lengkap Kristalino David Ozora. David diketahui berusia 17 tahun, yang jadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, pengendara Jeep Rubicon. Dandi merupakan anak pejabat pajak Rafael Alunan Trisambodo. Sosok Jonathan Latumahina diketahui merupakan salah satu petinggi pengurus GP Ansor, di mana Pusat Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor merupakan salah satu badan otonom dari Nahdlatul Ulama atau NU, yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas. Melansir berbagai sumber, Jonathan Latumahina menjadi salah satu tokoh penting dan aktif di GP Ansor. Hal itu terlihat dari beberapa unggahan Jonathan di akun Facebooknya. Jonathan Latumahina membagikan aktivitas tentang GP Ansor. Bahkan, Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Jonathan juga kerap terlibat dalam berbagai kegiatan NU. Ia sempat menghadiri acara 1 Abad NU yang digelar di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 7 Februari 2023. Diketahui sosok Bang Jo adalah seorang mu'alaf. Tak dijelaskan sudah tahun berapa ia memeluk agama Islam. Hanya saja ia pernah menulis di akunnya dengan mempelajari sastra Arab, syair-syair Arab yang ikut menuntunnya jadi mu'alaf. Tak hanya itu saja, ternyata Jonathan merupakan ahli IT. Maka dari itu dalam struktur organisasi PPGP Ansor, Bang Jonathan lah yang diserahi urusan IT alias siber. Bang Jonathan sosok cekatan, cerdas, sangat kreatif. Konon ia juga pernah ikut membidani lahirnya salah satu ojek online Indonesia. Jonathan juga diketahui memiliki kedekatan dengan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas. GP Ansor sendiri saat ini diketuai Yakut Khalil Qaumas. Meskipun berpenampilan tegas dan bertato, Jonathan Latumahina sangat religius dan sering berbagi aktivitas dan foto tentang kegiatan keagamaan, seperti pengajian akbar, pertemuan dengan ulama, dan kegiatan GP Ansor di masjid. Meskipun tak banyak yang diketahui tentang pria berdarah Ambon ini, namun ternyata Jonathan aktif di media sosial, membagikan potret kegiatan GP Ansor melalui media sosial pribadi di Twitter dan TikTok. Yang dimana Jonathan juga diketahui sering mengunggah konten di akun TikTok dengan nama @kitmr.25 yang memiliki 1039 pengikut, dan Twitter dengan username @seksieksak yang memiliki pengikut sebanyak 4450. Saat ini masih banyak warganet yang memberikan ucapan semangat dan simpati kepada ayah David melalui akun Twitter dan Facebook. Bagi kalian yang masih bingung apa sih itu GP Ansor, berikut penjelasannya. GP Ansor bukanlah organisasi sembarangan dan telah memiliki sejarah yang panjang bahkan sebelum Indonesia merdeka. Organisasi tersebut juga pernah diketuai oleh Menteri Agama Mendak Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas sebelum dirinya menjadi pembantu presiden. GP Ansor itu apa? Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor merupakan organisasi yang berdiri otonom dari Nahdlatul Ulama NU. Anggotanya banyak yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki jabatan struktur pemerintahan seperti Saifullah Yusuf yang pernah menjabat sebagai wakil gubernur dan Yakut Khalil Qaumas sebagai menteri. GP Ansor diprakarsai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang pada mulanya disebut Syubanul Watan atau Pemuda Tanah Air. Seiring perkembangannya berganti nama menjadi Ansor Nahdlatul Ulama atau ANO, walaupun belum secara resmi diakui sebagai bagian dari NU. Pada tanggal 24 April 1934, ANO disahkan sebagai Pemuda NU dengan pengurus antara lain Kiai Haji Thorir Bakri sebagai ketua. ANO pernah dibubarkan ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia, dan setelah merdeka atas prakarsa dari Muhammad Husaini Tiwai, dihidupkanlah kembali organisasi tersebut. Setelah mendapatkan respon positif dari Kiai Haji Wahid Hashim, maka pada tanggal 14 Desember 1949, ANO kembali lagi didirikan dengan nama baru yaitu Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. GP Ansor saat ini telah menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman, dan kebangsaan.
GP Ansor telah 32 pengurus wilayah tingkat provinsi dan memiliki 433 cabang atau tingkat kabupaten atau kota, hingga sampai ke pelosok desa. Namun hingga saat ini GP Ansor merupakan organisasi yang netral dan tidak memihak partai politik manapun, dan tetap merupakan badan NU yang berdiri sendiri. Ngeri ya basisnya. Oh ya, kembali ke permasalahan. Coba kita lihat kronologi pengeroyokan yang melibatkan anak pejabat pajak dengan anak petinggi GP Ansor tersebut. Dalam unggahan akun Twitter @lentera_bangsa_ pada Selasa 21 Februari 2023 itu, membagikan kronologi kejadian yang menimpa korban David, Senin 20 Februari 2023. David sedang bermain di rumah temannya. Kemudian David mendapat pesan WhatsApp dari mantan pacarnya yang meminta bertemu untuk mengembalikan kartu pelajar. David lalu mengirim lokasinya melalui WhatsApp. Tak beberapa lama muncul mobil Jeep Rubicon hitam menunggu di depan. Di dalam mobil itu ada 3 pria dan 1 perempuan. Korban lalu diajak masuk ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah gang kosong dan dianiaya hingga koma. Ini sih namanya cuman berani main keroyokan. Korban mengalami luka di bagian muka sebelah kanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit Medika. Saksi berinisial MR yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung melaporkannya ke Polsek Pesanggerahan. Kejadian ini pun viral di media sosial dan gaya hidup Mario sebagai anak pejabat kantor pajak pun disorot. Pasalnya pemuda tersebut sering memamerkan harta di akun media sosial pribadinya yang kini sudah hilang. Kini pelaku Mario Dandi dan 2 lainnya sudah ditangkap polisi. Kecaman muncul dari berbagai pihak, tak sedikit yang menilai sikap Mario sangat berlebihan. Baru-baru ini polisi sudah menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka atas kasus penganiayaan kepada David. Mario Dandi Satrio yang mengendarai Jeep Rubicon dengan plat nomor palsu. Mario ditangkap dengan menggunakan plat nomor B2571 PBP, padahal di STNK nomor sebelumnya adalah B2571 PBP. Akibat perbuatan tersebut, atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Di sisi lain, Jonathan mengaku telah bertemu dengan pihak keluarga Mario Dandi Satrio dan telah memaafkan. Tetapi dia mengatakan bahwa proses hukum terkait kasus penganiayaan putranya terus berjalan. Hal tersebut dituliskan langsung Jonathan melalui akun Twitter pribadinya @seksieksak. Keluarga pelaku semalam datang minta maaf. Saya maafkan. Saya hanya meniru anak saya yang sangat pemaaf. Dan mohon maaf juga proses hukum sudah bergulir. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Mohon doanya sampai saat ini David belum siuman. Gimana menurut kalian Teknolovers? Kalau aku sih ya proses hukum tetap perlu ya, biar anak-anak pejabat juga belajar kalau nggak bisa seenaknya melakukan sesuatu. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!